Kejaksaan Negeri Goa memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 18 kecamatan, 46 kelurahan, 121 desa dengan jumlah penduduk 823.600 jiwa. Kejaksaan Negeri Goa juga mempunyai desa binaan di Desa Jenetalasap, serta memiliki rumah restoratif justice yang juga terdapat di Kampung Rewako, Desa Jenetalasap. Pelayanan pengantaran barang bukti gratis kepada masyarakat secara langsung. Jumpa kembali dalam acara Fajar Sharing Inspiring. Hari ini kita sangat luar biasa, kita menghadirkan seorang wanita cantik, hebat, dan kabar terbaru, beliau bersama tim dalam waktu 1 bulan berhasil menyelamatkan 11 aset negara dengan nilai 12 miliar. Itu sepertinya menjadi kado terbaik dalam rangka ulang tahun Kejaksaan. Siapa perempuan hebat itu? Selamat datang Ibu Yeni Andriani, Sarjana Hukum, Magister Hukum di acara ini. Dan Ibu ini adalah orang nomor 1 di Kejaksaan Negeri Goa. Ya. Nah, bagaimana kabar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya tidak terduga bisa datang ke sini. Ini namanya kejutan menjebak saya. Saya di sini ingin diundang ngopi-ngopi. Ya. Ternyata saya harus berbicara di dan ini suatu kehormatan buat saya. Ya. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saya kira ini bukan jebakan, tapi pasti kami tahu bahwa prestasi Kejaksaan Negeri Goa ini sangat luar biasa, termasuk kira-kira bagaimana Ibu membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Goa. Iya, terima kasih. Sebenarnya menjadi seorang kepala Kejaksaan Negeri Goa dan menjadi seorang ibu juga sebagai seorang perempuan, ini merupakan tantangan yang sangat berat dalam tugas dan tanggung jawab dan kewajiban saya. Bagaimana caranya saya untuk bisa seluruh pegawai kami, saya memakai pola yang sangat sederhana, yaitu selalu saya sampaikan dengan seluruh staf saya, keberhasilan kita ini bukan karena saya, tetapi adalah keberhasilan kita semuanya. Saya selalu mengatakan bahwa jadilah seperti sapu lidi. Itu yang menjadi penekanan saya kepada seluruh staf, di mana saya katakan kalau sapu lidi 5 batang bisa dengan mudah dipatahkan. Tetapi sesuatu yang mudah dipatahkan kalau dalam satu ikatannya kuat, McTavish pun tidak akan mungkin bisa mematahkan sapu itu. Dan kita sama-sama membersihkan, kita sama-sama menjaga, merawat. Nah, insya Allah dengan satu ikatan sapu yang kuat kita bisa berhasil. Jadi selalu lebih mengutamakan pertama memiliki integritas yang tinggi, kemudian yang kedua adalah kekompakan di antara kita semuanya. Karena kalau kita mau maju, berhasil, kalau kita tidak kompak, tidak akan mungkin bisa berhasil. Karena kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Ya, berkaitan tadi dengan sapu lidi, terus kekompakan, persatuan, apa pula yang dimaksud aplikasi Carade? Oh iya, jadi di Kejaksaan Negeri itu ada namanya inovasi yang diberikan oleh teman-teman semua. Dan ini murni kami menggunakan nama daerah. Ingin mengorbitkan nama daerah. Carade itu adalah cara cepat bagaimana untuk bisa mengetahui beberapa kasus. Jadi masyarakat tidak perlu harus ke pengadilan, harus ke kejaksaan. Dengan teknologi handphone mereka bisa tahu. Misalnya saudara mereka sekarang lagi penanganan perkara, siapa jaksanya, kemudian sidangnya kapan. Dan ini kami lakukan online dengan pengadilan negeri. Kemudian kami online juga dengan penyidik kepolisian. Selain Carade, kami juga ada sekarang program inovasi kami, di mana dalam penanganan perkara korupsi misalnya sedang pemeriksaan saksi-saksi. Di bidang Pitsus
connect langsung ke Android saya atau ke laptop saya, sehingga saya bisa berkomunikasi tanpa harus datang ke ruangannya. Saya langsung bisa merubah pertanyaan mana saja yang harus dirubah, bisa dipertanyakan, sehingga pekerjaan yang mesti harus beberapa orang, dengan 2 orang saja kita bisa menyelesaikan perkara. Luar biasa, berarti sudah menggunakan aplikasi digital, dan itu mempercepat pekerjaan. Ya, betul, pasti. Dan kabarnya juga ada program Halo Kajari. Ya, jadi kami di sini namanya program kami Halo Kejaksaan Negeri Goa. Siapapun masyarakat, khususnya masyarakat Goa, silakan bertanya apa saja tentang masalah hukum, tentang menginginkan bagaimana kepastian hukum, bagaimana kasus perdata yang mereka alami, dan itu lebih dikuasai oleh bidang perdata dan tata usaha negara. Dan ternyata apresiasi masyarakat itu sangat-sangat banyak sekali. Jadi ya boleh dikatakan sampai ratusan lah biasanya masuk ke online ke kami, dan kami langsung menjawabnya secara online. Dan apalagi itu gratis ya? Oh gratis, tidak ada bayar. Bahkan kalau datang kantor kami sediakan minum dan lain-lain. Luar biasa itu. Nanti kita datang-datang, sering-sering datang ke... Boleh. Kami menyediakan ya sekedar minum kopi juga boleh. Tapi luar biasa pelayanan di situ, karena saya lihat masyarakat puas, pelayanan gratis, dan target apa sebenarnya yang ingin dicapai dengan pelayanan seperti itu? Kami target khusus untuk Kejaksaan Negeri Goa, target yang utama adalah kepercayaan masyarakat kepada kami kejaksaan. Selama ini mungkin masyarakat masih takut-takut ya, dibilang yang namanya jaksa, dibilang penuntut umum, masih takut-takut. Ternyata kenyataannya sekarang masyarakat sangat respon. Salah satunya kami di sini banyak masyarakat, misalnya guru-guru, kemudian desa, semuanya meminta pendampingan dengan kami. Termasuk juga sekolah SD, SMP, kemarin sudah menandatangani fakta integritas dengan kami, bahwa mereka minta bantuan kami untuk mereka bisa mendukung mereka, sehingga mereka bisa bekerja dengan tidak perlu was-was. Gitu. Jadi sebelumnya lebih bagus kita lakukan pencegahan terlebih dahulu. Jadi mungkin dulu masyarakat masih takut-takut atau enggan untuk berkomunikasi dengan pihak kejaksaan, karena dulu mah serem ya. Betul. Sekarang dia nggak tahu kalau sekarang jaksanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan akhirnya komunikasinya juga bisa lebih bagus, apalagi sekarang sudah menggunakan fasilitas Android, iPhone, jadi dengan secara digital bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, saya juga percaya atau tidak percaya ya, karena kami di sini ada program yang namanya Ngopi, Ngobrol Pintar. Dan kami kerjasama dengan Radio Rewako Goa, di mana kan wilayah Goa itu masih banyak dataran tinggi ya. Jadi di sana masih banyak pegunungan. Ternyata radio itu sangat efektif kita memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada mereka. Suatu waktu saya pernah diwawancarai. Kemudian masyarakat bertanya, saya pikir pertanyaan apa gitu kan. Saya kaget, yang dia tanya cuma satu. Ibu, saya boleh bertanya? Katanya, boleh. Saya bilang, kenapa? Apa sih rahasianya ibu selalu tersenyum? Itu saya juga bingung kepada pertanyaannya, padahal ini radio. Saya bilang, Bapak seling lihat saya di mana? Dia bilang gitu. Saya salah satu fans ibu, katanya. Karena setiap saya bertemu pasti ibu ketawa saja. Ternyata jaksa itu tidak sesuai dengan apa yang diprediksi orang, bahwa jaksa itu seram dan sebagainya. Tapi ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Tentu ini bukan persoalan joget atau nyanyi atau apa, tapi ini ada satu prestasi yang sangat luar biasa. Nah, kiatnya seperti apa? Hanya dalam waktu 1 bulan menyelesaikan 11 aset negara dan menyelamatkan aset senilai 12 miliar. Seperti apa anunya? Ini cuma 1 bulan. Ya, jadi begini, saya begitu masuk, saya tertarik dengan yang namanya kan kita harus melihat kondisi dulu wilayah kita yang paling terdekat. Saya melihat di sebelah kantor BPN kantor saya kejaksaan, sebelahnya BPN. Ada tanah kosong yang sekian lama saya, karena kita orang
asli dari Makassar dan gua melihat itu menjadi tanah kota bertuan dan ini di tengah kota. Dan ternyata sudah 18 tahun tanah itu terbengkalai dan diklaim oleh masyarakat di situ bahwa mereka lah pemiliknya, katanya raja-raja dan sebagainya lah. Dan pemerintah kabupaten juga menganggap bahwa itu tanah milik mereka. Sehingga saya berinisiatif, saya datangi BPN, saya telusuri sebenarnya tanah ini milik siapa. Ternyata ini adalah tanah dulu wilayah otonomi daerah, sehingga dari pusat sudah menyerahkan ke Dinas Pendidikan. Nah, olehnya itu saya cari tahu, saya cari data-datanya lengkap, sehingga saya sampaikan sama Pak Bupati. Pak Bupati kasih saya SKK, surat kuasa khusus untuk menyelesaikan tanah yang di sebelahnya. Pada saat itu Pak Bupati masih ada rasa keraguan ya, karena saya baru masuk di situ. Kenapa bisa? Saya bilang saya bisa, saya usahakan saya bisa. Berapa kali saya sampaikan Pak Bupati, saya apa yang bisa saya bantu, saya akan membantu. Terutama ingin mengembalikan aset-aset pemerintah daerah. Kemudian saya dengan anggota tanggap cepat menyelesaikan. Kemudian dengan BPN, BPN setuju, akhirnya cari data, saya dapat semua data warkanya ternyata pemilik pemerintah Kabupaten Goa. Saya pasang papan bicara bahwa lokasi ini di dalam pendampingan dan pengawasan Kejaksaan Negeri Goa. Alhamdulillah yang 18 tahun bermasalah sampai detik ini tidak ada komplain, tidak ada yang menggugat dan sebagainya. Sehingga sama-sama BPN kami mengurus di kementerian. Alhamdulillah sekarang sudah sertifikat atas milik pemerintah Kabupaten Goa. Dan itu daerah pusat kota. Olehnya itu dengan keberhasilan kami yang pertama, pemerintah Kabupaten Goa, Pak Bupati memberikan tugas-tugas lagi lebih berat untuk bagaimana aset-aset Pemda ini bisa kembali. Jadi sekarang masih ada 48 aset diberikan ke kami dan sekitar 12 aset sudah kami pulihkan, udah jadi milik pemerintah Kabupaten Goa. Nah, yang itu baru 1 bulan. 1 bulan. Dan alhamdulillah di total nilai daripada tanah itu oleh BPN sekitar 12 miliar. Seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Kami tidak menerima dalam bidang perdata dan tata usaha negara tidak ada boleh namanya success fee. Tidak ada. Jadi kami sebagai jaksa pengacara negara berusaha untuk bisa mengembalikan aset daerah. Luar biasa. Ya. Itu saya kira salah satu prestasi yang menjadi kado di ulang tahun kejaksaan dalam waktu 1 bulan bisa menyelamatkan aset negara yang begitu banyak. Dalam jejak digital kami nilainya itu 12 miliar 13.605.570. Iya, dan mendapat rupiah. penghargaan dari Bupati kepada kami dalam bentuk piagam penghargaan bahwa kami sudah menyelamatkan aset pemerintah Kabupaten Goa. Tapi sebenarnya saya melihat bahwa kiat sukses pertama itu karena Ibu kok ini ada tanah kosong di sebelah kantor BPN, kita ini kosong. Kenapa? Ada apa? Kenapa tidak aneh ya? Ya, kenapa ini menjadi suatu masalah tanah ini? Sementara tanah ini terletak di pusat kota Kabupaten Goa, pasti ada punya masalah. Dan ternyata tanah itu adalah tanah aset pemerintah Kabupaten Goa. Jadi sebenarnya itu intuisi seorang wartawan. Sebenarnya. Jadi Bu Yani sebenarnya nih cocok juga jadi wartawan. Mencari kenapa bisa terjadi gitu. Ya, alhamdulillah. Bisa terjadi. Alhamdulillah. Ya. Selain menyelamatkan aset negara yang banyak, prestasi lainnya yang diukir oleh Kejaksaan Negeri 2 di bawah kepimpinan Ibu Yeni sangat banyak. Terbaru, kami dapat informasi soal keadilan restoratif. Seperti apa itu keadilan restoratif? Kita rehat sejenak, kita kembali ke studio. Kejaksaan Negeri Goa memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 18 kecamatan, 46 kelurahan, 121 desa dengan jumlah penduduk 823.600 jiwa.
ini kan sekarang yang lagi hangat ini tentang keadilan restoratif. Apa dan bagaimana keadilan restoratif itu? Ya, jadi disingkat dengan lebih familiarnya masyarakat dengan RJ ya. Oh, RJ. Nah, Restoratif Justice. Restoratif Justice, ya. Itu diatur dengan Surat Edaran Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, di mana di situ bahwa intinya RJ ini adalah bagaimana penyelesaian perkara itu dimulai dengan dari pelaku, dari korban, dari keluarga, dari masyarakat, dan dari seluruh desa misalnya atau masyarakat setempat untuk bisa menyelesaikan masalah ini tidak perlu sampai ke pengadilan. Kemudian inti daripada RJ itu sendiri adalah bagaimana mengembalikan dalam keadaan semula lagi. Yang tadinya harus ada perkelahian, harus ada dendam dan lain-lain, dengan RJ ini bisa mengembalikan keadaan itu menjadi lebih baik lagi. Itu inti daripada RJ sebenarnya. Jadi adanya kepastian hukum, adanya keadilan, paling tidak juga ya tidak perlu lagi ada biaya-biaya lagi dalam proses persidangan dan lain-lain. Jadi membantu masyarakat juga sebenarnya. Ya iyalah, jadi masyarakat ya perkara-perkara kecil-kecil gitu loh. Ya ngapain misalnya perkara-perkara cuma jambak-jambak emak-emak cari-cari jilbab terus harus sampai ke pengadilan. Ini kan akhirnya nanti menjadi dendam yang berkepanjangan misalnya. Misalnya mereka saling bertetanggaan nih. Satu desa. Akhirnya antara tetangga hanya cuman gara-gara sepele sampai ke pengadilan, harus sampai ditahan dan sebagainya. Ini kan kita lebih mengutamakanlah perdamaian. Jadi itu yang menjadi intinya, sehingga penuntutan stop sampai di kejaksaan dan tidak kami lanjutkan ke tahap penuntutan untuk persidangan. Ada berapa kasus yang ditangani di Kejaksaan Negeri Goa sangat banyak ya. Untuk tahun dari Januari sampai bulan ini kami sudah ada 13. 13. Kalau di Sulsel kita termasuk paling tinggi juga. Untuk itu bisa menyelesaikan menyelesaikan RJ. Gitu. Kayak kemarin kami baru selesaikan masalah KDRT, kemudian kemarin lagi ada penganiayaan, dan ini lucu-lucu karena ini kan penganiayaan ringan. Tetapi untuk RJ ini ada syarat-syaratnya. Berdasarkan peraturan itu, Jaksa Agung ada syarat-syaratnya. Misalnya terhadap perkara yang ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun. Tidak boleh yang di atas 5 tahun. Nah, kemudian misalnya lagi dia penipuan, penggelapan, tidak boleh lebih dari nilai 2.500.000. Seperti itu. Kemudian juga kita lihat visumnya. Kalau dia cuma perkelahian hanya ya luka-luka, gores dan sebagainya, itu bisa diselesaikan. Misalnya lagi perkara KDRT. Ya biasalah suami istri ya, ribut-ribut sedikit, dorong-dorongan. Nah, oleh ini kita bisa lakukan dengan RJ mereka perdamaian. Dan rumah tangganya bisa tentram kembali. Itu yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Tapi apakah ada sesuatu yang unik di kasus RJ ini? Kemudian kabarnya ada sudah RJ, tapi kemudian minta supaya dibatalkan RJ-nya. Ada. Ini baru-baru bahkan saya juga bingung ini. Kok ini sampai saya jadi ada seorang ibu dengan suami istri lah ya. Suaminya diproses karena dilapor oleh istrinya. Kemudian sampai penyerahan tahap kedua di kejaksaan, mereka minta untuk mereka didamaikan. Stop aja lah perkara ini, kami ingin berdamai. Kami jaksa di sini sebagai fasilitator. Jadi fasilitator itu bagaimana untuk bisa menyelesaikan. Ya dibuatlah antara para pihak karena suami istri ya. Mereka mungkin kesepakatan membuat kesepakatan bersama. Dengan syarat-syarat yang aneh-aneh juga kalau menurut saya sih. Persyaratannya suaminya tidak boleh main sosmed. Berat juga itu. Nah setelah itu ternyata RJ-nya diterima. Karena RJ ini setelah kami melakukan sebagai fasilitator, semua ini kami kirim ke Kejati secara berjenjang. Jadi bukan kami yang mengambil keputusan untuk RJ ini diterima atau tidak, bukan. Jadi secara berjenjang ke Kejaksaan Tinggi, kemudian Kejaksaan Tinggi menyerahkan ke
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ya, di sana mereka yang kelola, kemudian kami secara online berdialog dengan Jampidum, dengan direktur di sana, bagaimana kasus ini. Jadi terhadap contoh kasus kali itu kita sudah berdialog dengan Jampidum, menyatakan atas tanpa ada paksaan, mereka ingin perdamaian, ingin suami istri kembali lagi. Nah, pertimbangan pimpinan itu semua bahwa ancaman hukumannya mesti di bawah 5 tahun, kemudian untuk ketentraman rumah tangga mereka kembali lagi baik. Nah, akhirnya disetujui. Nah, turunlah dari Kejati, kami membuat surat perintah bahwa RJ mereka itu sudah kami serahkan, bahwa diterima. Setelah 1 minggu atau 2 minggu itu mereka dia minta lagi. Bagaimana ini kalau RJ-nya ditarik lagi, dibatalkan? Ya, ini kan tidak bisa karena kan hukum itu ada kepastian hukum. Ya, kepastian hukum. Ada keadilan. Saya menyatakan, jadi saya memberikan statement, kalau seperti itu dan suami Anda melakukan tindakan perbuatan pidana lagi, silakan laporkan kepada penyidik untuk diproses dalam perkara lainnya lagi, KDRT gitu, dengan visum yang lain. Kalau mungkin tadinya di pipinya yang dipukul, ya mungkin visum yang lain, rahang yang dipukul, misalnya seperti itu, gitu kan? Itu kan bisa diproses lagi. Tetapi bukan berarti nanti kalau lagi marah-marahan dilapor, terus nanti RJ minta lagi, oh nggak bisa seperti itu. Jadi sudah harus ada kepastian seperti itu. Jadi ini harus juga dibatasi bahwa RJ seseorang itu misalnya KDRT tadi itu hanya misalnya batas maksimalnya cuma 1 kali. Iya. Jangan sampai itu jadi modus. Jadi modus berulang-ulang ya nggak bisa lah. Kan ini namanya hukum, harus ada kepastian hukum. Nah, bagaimana Kejari Goa mengantisipasi itu supaya ini tidak jadi modus? Jadi begini, kita selalu melakukan yang namanya dinamika kelompok dengan para jaksa kami, dengan para kasipidum saya, dengan para kasih, kita selalu melakukan namanya dinamika kelompok. Apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam mengatasi hal-hal seperti ini. Jadi kita melihat dulu, apakah ini sebagai suatu modus atau memang murni sebagai suatu kesengajaan yang tidak dibuat-buat seperti itu. Nah, sehingga kalau dia memang secara refleks, misalnya gara-gara dikata-katain terus marah, dia biasalah emak-emak gitu kan. Nah, ini biasanya refleks kan keadaan itu. Yang mereka minta sendiri damai, bahkan disaksikan oleh Pak Desa, keluarganya. Kemudian bahkan kemarin itu pernah ada perkara, dia minta betul-betul sampai menangis-nangis dengan kami. Kami sudah berdamai Ibu, kami ingin damai, tidak mau lagi menjadi masalah. Nah, ini kita lihat betul-betul. Jadi jaksa dalam mengambil sebagai fasilitator, dia harus bijak, bisa melihat ini suatu modus ataukah hanya sebagai dan memang benar suatu perbuatan yang memang bisa didamaikan. Ya, Ibu Yeni ini dikenal sangat ramah kepada semua orang. Bahkan selalu terbuka untuk memberikan informasi kepada publik. Jangan heran kalau suatu ketika tiba-tiba diajak ngopi beliau. Ya, karena dia tidak segan-segan untuk mengajak wartawan untuk berbagi informasi, berbagi kisah, baik pada saat waktu bertugas maupun pada saat santai. Tapi jangan lupa, meskipun dia begitu, dia adalah jaksa yang profesional. Seperti apa? Kita kembali sesaat lagi. Kejaksaan Negeri Goa memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 18 kecamatan, 46 kelurahan, 121 desa dengan jumlah penduduk 823.600 jiwa. Ibu Yen, ini saya baru tahu ternyata Ibu yang memprakarsai jaksa masuk sekolah. Itu saya kira luar biasa. Awal-awal belum, kemudian saya kan pindah dari Pangkep menjadi Kajari Kendal. Di Kendal juga kami terapkan, kebetulan bupatinya perempuan, setuju. Jadi itu juga kita lakukan. Setiap hari Senin kita mencar semuanya untuk menjadi inspektur upacara di setiap sekolah. Terus apa yang kita informasikan kepada anak-anak sekolah itu? Kalau saya, mungkin kalau yang lainnya cuma menjadi inspektur upacara ya. Kalau saya lebih cenderung, saya setelah upacara, saya kumpulkan anak-anak,
Saya mengajak mereka dalam bentuk permainan-permainan masalah hukum. Dan ternyata mereka lebih suka dalam bentuk permainan-permainan yang bisa mereka langsung ingat. Kalau cuma ceramah-ceramah gitu mereka nggak terlalu ya anak-anak ya. Dan alhamdulillah responnya sangat bagus. Sehingga saya banyak diminta untuk sampai sekarang di Goa ini tidak henti-hentinya sekolah itu minta terus tiap minggu. Insya Allah minggu depan dengan SMK kita sudah diprogramkan. Minggu kemarin SMP, sekarang SMK di Goa. Ya, Bu Yen, sekarang tadi kita sudah bicara tentang bagaimana penyelenggaraan aset negara, terus bagaimana penyuluhan hukum kepada anak sekolah, terus kasus bagaimana mengatasi prestasi keadilan restoratif. Ini mungkin agak keluar dari situ. Bagaimana menghadapi mafia pupuk bersubsidi? Ya. Di Goa itu, Kabupaten Goa khususnya adalah kabupaten warganya banyak bercocok tanam, terutama pertanian, sawah. Pada awalnya saya mencoba menggali, bagaimana sih saya bisa, adakah indikasi terhadap pupuk ini, seperti itu. Kemudian saya bekerja sama dengan bidang intelijen saya, Bapak Faiz. Kita mencoba menggali dari awalnya dari mana kita bisa temukan. Sehingga saya membuatlah program. Program diawali dengan penyuluhan masalah peraturan mengenai pupuk. Kami mengundang di satu kecamatan para petani-petani satu desa. Di situ ternyata saya menjelaskan itu masalah pupuk. Dan ini hanya sebenarnya penjelasan kami ini hanya sebagai formalitas, tetapi intinya kami ingin mencari penyelidikan lah sebenarnya ini gimana di dalam situ. Salah satu contohnya misalnya di dalam undang-undang perpupukan itu kan dia wajib setiap pengecer menulis harga net, harga head yang paling yang sudah ditentukan seperti itu. Nanti saya bertanya, ini dalam undang-undang harus segini. Langsung spontan itu yang karena para petani protes. Oh di tempat saya tidak Bu, harganya tuh sekian. Nah seperti itu. Nah akhirnya kan kita dapat bocoran dari mereka. Oh iya, berapa harganya sebenarnya? Berapa Pak petani? Berapa di desa ini? Berapa di desa ini yang masuk kelompok tani? Ternyata yang kami punya data, misalnya satu desa itu kelompok taninya hanya ada 10. Kok di pengecer ada 20. Nah 10-nya ini kemana lagi nih kelompoknya? Ini dalam penyaluran. Nah itulah secara yang kami lakukan sehingga kami ya melihat ada indikasi-indikasi. Kemudian dari pihak Kejat diminta pelaporan, kami laporkan secara berjenjang. Dan ini juga kami teruskan kepada Bapak Bupati bahwa Bapak Bupati terjadi ada indikasi seperti ini untuk kita perbaikan. Nah, jadi alhamdulillah Pak Bupati juga tanggap, sudah mulai diperbaiki ke depannya. Nah, jadi kita lebih mengutamakan pencegahan. Pencegahan ya? Ya jadi soalnya kerja jaksa-jaksa juga ini sama juga dengan kerja-kerja wartawan, melakukan investigasi reporting. Harus di mana kita bisa menggali, bisa menemukan ini adanya indikasi. Kalau enggak bisa. Saya kira perlu kita Ibu satu kali kami diajar juga untuk bagaimana menggali. itu kayaknya memang bawaan lahir. Tapi sebenarnya Ibu dulu mau jadi jaksa, cita-citanya jadi jaksa atau menjadi wartawan? Saya sebenarnya dulu cita-cita saya ingin jadi notaris malahan. Oh notaris? Dulu. Tapi kan dekat-dekat dengan... Ya, karena dulu saya menganggap enak banget ya, di rumah bisa bekerja gitu loh. Tanpa ini ternyata sekarang saya jalani tugas sebagai seorang kajari dan sebagai seorang perempuan itu sangat berat. Saya umpamakan seperti ini, boleh kan cerita? Saya umpamakan seperti ini. Kalau saya berlari antara Bupati, Kapolres, Dandim, dan saya menuju suatu titik start, menuju satu finish, seperti itu kan. Nah, kalau Pak Bupati
sama yang lainnya karena bapak-bapak semua lari bisa sekencang-kencangnya. Ya kan gitu ya. Kalau saya sebagai seorang ibu lari, pasti saya memikul sebelah kanan, saya memikul anak saya. Sebelah kiri suami misalnya gitu kan, tanggung jawab keluarga. Kemudian di bahu saya ini ada tanggung jawab berat dalam hal pekerjaan, sehingga otomatis akan lari tersengal-sengal lah. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa sampai ke finish dengan mereka. Malah kabarnya selalu pertama tiba di finish. Nah itu karena kalau bapak-bapak tanpa istrinya bilang, Pak, kamu tidak perlu lihat ke kanan dan ke kiri, kami ada di belakang dan mendorong kamu. Nah, itu kekuatannya seorang perempuan. Saya merasa seperti itu. Luar biasa. Ya, pasti. Selamat kepada perempuan. Terus ini ada yang menarik, Forkopimda di Goa dibanding dengan daerah lainnya, ini sangat kompak, akur, dan menjadi pendorong semangat untuk pembangunan. Iya. Kami terus terang di Goa itu, saya sangat salut dengan Pak Bupati ya, karena dia yang sangat energik, kemudian dia masih berjiwa muda ya. Dia bisa mentata dirinya di mana memposisikan diri. Dia tidak menganggap bahwa dirinya sebagai pimpinan di situ sehingga Forkopimda harus gimana dengan dia. Tetapi tidak. Misalnya saya memberikan masukan kepada dia, oh ya, saya terima. Benar ini. Demikian juga. Kemudian kami selalu dalam kegiatan apapun juga mengambil keputusan bersama. Kemudian dalam hal segala sesuatunya, misalnya hanya untuk pergi saja suatu acara, kami itu saling bertelepon-teleponan. Pak Dandim, Pak Kapolres, yuk di mana kita jalan? Sehingga kami jalan barengan. Di mana kayaknya kurang kompak atau kurang serk kalau aduh aku pergi sendiri nggak enak kalau tidak ada Pak Dandim, kalau tidak ada Pak Kapolres, atau tidak ada Pak Bupati. Nah inilah saling kekompakan. Jadi kita kalau dilihat setiap ada kegiatan pasti Forkopimdanya hadir semuanya. Boleh juga barangkali selain Forkopimda ajak juga wartawan. Ya boleh, ayo. Karena juga kita kan media perlu dong, teman-teman wartawan. Saya nggak akan mungkin bisa seperti ini kalau bukan teman-teman semua. Tidak akan mungkin gitu. Ya. Jadi kekompakan itu menjadi salah satu kunci untuk bagaimana daerah kita atau tempat kita maju ya. Terus mungkin ada closing statement soal mungkin terkait dengan hari ulang tahun Kejaksaan. Ya. Saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Goa mengucapkan selamat ulang tahun Kejaksaan. Saya sangat akan bekerja keras bersama teman-teman Kejaksaan Negeri Goa untuk Kejaksaan Republik Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Insya Allah kami akan bekerja keras dalam hal penegakan hukum khususnya. Amin. Ini sangat menarik perbincangan kita. Mungkin ini silakan diminum dulu karena ini ada pertanyaan terakhir dan ini pertanyaan jebakan ya. Jadi hati-hati, seorang Kajari juga bisa terjebak dan salah menjawab. Dan kalau salah nanti akan dihukum untuk menyanyi. Lebih baik saya suruh menyanyi dulu. Dan judul lagunya nanti kalau salah, kalau salah menjawab, aku tak rela. Aku tak rela. Oh bisa. Kok tahu lagu curhatan hati saya? Pertanyaannya begini. Ya. Hari apa itu tanggal 13 Juni 2022? Hari itu adalah di mana Pak Bupati, di mana Pak Kajati dan Forkopimda kami meresmikan yang namanya Rumah Restoratif Jasti Kampung Rewako. Kemudian kami juga alhamdulillah mendapatkan hibah untuk membangun perumahan untuk seluruh karyawan kami. Alhamdulillah pada saat itu, tapi ada ceritanya terhadap misi itu. Awalnya saya dapat hibah dari Pak Bupati itu untuk satu rumah senilai 1,4. Saya berpikir ini kalau dengan nilai sebesar itu
Saya hitung-hitung saya bisa mendapatkan 10 rumah. Akhirnya dengan dana hibah 1,4 saya desain, akhirnya kami bisa mendapatkan 4 rumah tipe 36 dan 6 rumah tipe 21. Sehingga kasihan karyawan-karyawan kami, terutama yang anak-anak baru ini kan, dia belum, kan ada dari Jawa, dari mana, nggak punya rumah, bisa menempati perumahan itu. Seperti itu. Luar biasa pemikiran, ide Ibu Kajari. Jawabannya betul, cuma kurang tepat. Iya. Ada lagi kurang tepatnya. Karena saya tanya hari apa itu? Itu adalah hari Senin. Terima kasih para pemirsa di mana saja berada. Tidak menyanyi. Kita kembali ke studio. Nanti nyanyinya di tempat lain. Kejaksaan Negeri Goa memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 18 kecamatan, 46 kelurahan, 121 desa dengan jumlah penduduk 823.600 jiwa.